Sebelum lanjut videonya, yuk like, comment, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar yang ngisi konten tetap semangat buat konten-konten berikutnya. Halo semuanya, pada video sebelumnya kita telah menyimak bersama-sama pembahasan soal-soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau kalian belum menonton video tersebut, kalian bisa simak juga di channel Irama Widya ya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama soal-soal pas atau penilaian akhir semester untuk mapel bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Yuk kita bahas sama-sama contoh-contoh soalnya. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3, kalian bisa mencermati terlebih dahulu teks yang disediakan. Teks ini merupakan teks eksposisi yang berjudul Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum kalian mencermati terlebih dahulu isi teksnya, kalian lihat dulu soal yang diminta. Nah, di sini soalnya itu mengenai struktur pernyataan pendapat atau tesis dalam teks eksposisi tersebut adalah paragraf. Jadi soal nomor 1 ini menanyakan struktur tesis yang terdapat dalam teks eksposisi yang disediakan. Nah, untuk menjawabnya kalian bisa cermati paragraf yang pertama terlebih dahulu, karena biasanya untuk struktur tesis ini terdapat di awal teks. Struktur tesis ini biasanya berisi mengenai suatu hal atau permasalahan yang hendak dikemukakan. Jadi di paragraf pertama ini berisi mengenai topik atau isu yang hendak dikemukakan untuk struktur pernyataan. Nah, biasanya ada di paragraf awal. Kita cermati dulu paragraf pertamanya ya. Nah, di sini di kalimat pertama, paragraf pertama, dijelaskan mengenai sistem pendidikan Indonesia yang mengalami suatu perubahan. Nah, perubahan itu berkaitan dengan perubahan dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama ini menyatakan mengenai perubahan kurikulum yang awalnya kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Jadi memang paragraf pertama ini berisi suatu isu atau suatu hal atau suatu permasalahan yang hendak dikemukakan lebih lanjut di paragraf-paragraf berikutnya. Nah, jadi untuk struktur pernyataan pendapat atau tesis dalam teks eksposisi ini terdapat pada paragraf pertama. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 pun masih menggunakan teks eksposisi yang sama. Nah, kalau tadi di soal nomor 1 ditanyakan struktur tesis atau pernyataan pendapat, di soal nomor 2 ini ditanyakan mengenai struktur argumentasi dalam teks eksposisi. Seperti kalian ketahui sebelumnya, eksposisi itu terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, lalu argumentasi, dan yang terakhir itu penegasan ulang. Nah, untuk struktur argumentasi ini biasanya berisi penjelasan isu secara mendalam dengan disertai fakta-fakta. Tadi kan di soal nomor 1 sudah diketahui bahwa isu yang dikemukakan itu mengenai perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013. Nah, itu terdapat di paragraf pertama. Berarti untuk paragraf pertama tidak perlu kita cermati lebih mendalam lagi, kita hanya perlu mencermati paragraf-paragraf berikutnya. Kira-kira yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai kurikulum 2013 yang menjadi isu dalam teks eksposisi ini ada di paragraf keberapa. Nah, kita cek dulu paragraf kedua ya. Nah, di sini kalau kalian cermati lebih mendalam di paragraf 2 ini dijelaskan bahwa kurikulum 2013 diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A. Berarti di paragraf ini menjawab atau menjelaskan secara rinci mengenai kurikulum 2013. Di paragraf 2 ini pun dijelaskan mengenai syarat keterjangkauan distribusi buku yang menjadi syarat pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, berarti paragraf 2 ini sudah 2 kalimatnya menyatakan atau menjelaskan secara rinci tentang kurikulum 2013. Jadi paragraf 2 ini bisa menjadi struktur argumentasi. Lalu kita cermati paragraf berikutnya, yaitu paragraf ketiga.
Nah, di sini juga masih menjelaskan tentang kurikulum 2013. Di sini dijelaskan bahwa kurikulum 2013 fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang berlandaskan pada pendekatan ilmiah. Lalu dibahas juga bahwa kurikulum 2013 menitikberatkan pada hubungan antara pembelajaran dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan. Nah, di paragraf kedua pun ternyata masih menjelaskan secara rinci mengenai kurikulum 2013 yang menjadi isu dalam teks eksposisi ini. Jadi paragraf kedua ini bisa menjadi struktur argumentasi. Lalu kita cek paragraf yang keempat. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa kurikulum 2013 lebih menonjolkan praktik daripada hafalan. Lalu, melalui kurikulum 2013, pemerintah ingin menghasilkan anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, dan afektif. Jadi, di paragraf ini dijelaskan juga tujuan kurikulum 2013. Di sini juga masih membahas kurikulum 2013. Jadi di paragraf keempat ini lebih menjelaskan atau merinci tujuan kurikulum 2013-nya ya. Nah, ini bisa dilihat pada kalimat yang digarisbawahi. Di sini juga masih membahas tentang kurikulum 2013 yang menitikberatkan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi paragraf keempat pun masih membahas tentang kurikulum 2013, bahkan membahas tujuan kurikulum 2013 secara lebih rinci. Nah, ini berarti bahwa paragraf keempat termasuk ke dalam struktur argumentasi juga. Nah, lalu kita cek nih paragraf yang terakhir, apakah termasuk struktur argumentasi juga? Nah, kalau di paragraf terakhir ini tidak dibahas secara rinci lagi mengenai kurikulum 2013, melainkan berupa simpulan bahwa perubahan kurikulum ini dianggap sangat mendadak dan dipaksakan. Jadi, di sini membahas tentang ditegaskan kembali tentang perubahan kurikulum 2013-nya. Jadi paragraf kelima ini tidak termasuk argumentasi. Dengan demikian, struktur argumentasi dalam teks eksposisi ini terdapat pada paragraf yang C ya, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini juga masih menggunakan teks eksposisi yang sama dan ditanyakan struktur penegasan ulang. Nah, tadi sisanya itu kan tinggal paragraf kelima ya untuk penegasan ulang itu, karena tadi paragraf satunya sudah tesis. Paragraf ini termasuk tesis. Paragraf kedua argumentasi, paragraf ketiga argumentasi, paragraf keempat pun argumentasi. Nah, untuk penegasan ulang ini biasanya berisi simpulan dan terdapat pada akhir paragraf suatu teks. Nah, bagian ini biasanya menegaskan hal-hal yang disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi memang berupa simpulan untuk struktur penegasan ulang ini dan biasanya terdapat pada bagian akhir suatu teks. Jadi struktur penegasan ulang dalam teks eksposisi ini terdapat pada paragraf kelima. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini tidak menggunakan teks seperti pada soal-soal sebelumnya. Jadi di sini menggunakan kutipan kalimat. Nah, kita lihat dulu soal yang ditanyakannya itu mengenai apa. Nah, di sini yang ditanyakannya itu yaitu makna istilah globalisasi pada kutipan kalimat yang disediakan. Nah, untuk mencermati suatu makna, kita bisa menelusurinya secara leksikal dan secara gramatikal. Nah, jika kalian mau mengamati suatu makna secara leksikal, kalian bisa mengamatinya dalam KBBI atau Kamus Istilah yang Berkaitan. Sementara jika kalian mau mencermati suatu makna secara gramatikal, kalian perlu mencermati penggunaan kata atau istilah tersebut pada konteks kalimatnya. Nah, sekarang kita cek dulu istilah globalisasi secara leksikal atau menurut KBBI. Nah, jika merujuk kepada KBBI, istilah globalisasi ini yaitu yang ini, proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi globalisasi ini memiliki makna
dalam KBBI, yaitu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, sekarang kita cermati secara gramatikalnya. Apakah cocok globalisasi ini di kalimat yang disediakan? Nah, di sini di kalimatnya adanya globalisasi di bidang ekonomi membuat perekonomian dunia seakan tanpa tabir yang memisahkan antar negara bahkan benua sekalipun. Nah, ini jika memang makna istilah globalisasi itu proses masuknya ke ruang lingkup dunia, ini sudah sesuai konteks kalimatnya. Jadi baik secara leksikal maupun secara gramatikal, globalisasi itu dapat dimaknai sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi masih padu jika kalian menggunakan globalisasi dengan makna yang B ini ke dalam kalimat yang disediakan. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui makna, kalian telusuri secara leksikal melalui KBBI dan secara gramatikal sesuai dengan konteks kalimatnya. Soal yang berikutnya adalah soal nomor 5. Nah, di sini soalnya itu mengenai penyusunan teks eksposisi. Nah, ini ya soalnya. Nah, ini soalnya opsinya ada A, B, C, D, dan E yang berbentuk paragraf teks eksposisi. Nah, di sini yang diminta itu teks eksposisi yang sesuai dengan ilustrasi. Nah, di sini ada 3 pokok informasi. Yang pertama mengenai hutan Kalimantan diambang kemusnahan, yang kedua kemusnahannya akibat penebangan liar dan kebakaran hutan, yang ketiga saran untuk pemerintah agar melakukan tindakan tegas dalam menghukum pelaku penebangan dan pembakaran. Nah, kita lihat di opsi A dulu ya, apakah pokok-pokok informasi yang diminta pada ilustrasi di atas itu sudah terdapat pada kutipan teks eksposisi di opsi ini atau belum. Nah, kita lihat ini di paragraf pertamanya membahas hutan Kalimantan merupakan salah satu hutan yang sangat penting di dunia karena merupakan salah satu paru-paru dunia. Nah, ini belum ke sini ya, belum ke pokok informasi, tapi kita cermati lagi kalimat keduanya. Namun hutan tersebut kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Hutan Kalimantan berada di ambang kemusnahan. Nah, ini sudah merujuk pada pokok informasi yang ini ya untuk kalimat 3. Nah, kemusnahan ini diakibatkan oleh penebangan liar dan juga pembakaran hutan. Nah, ini sudah sesuai dengan pokok informasinya yang ini ya. Jadi ini sudah ada. Lalu pemerintah harus bertindak cepat untuk menghentikan hal ini, salah satunya dengan memberikan hukuman kepada pelaku penebangan dan pembakaran. Sesuai ya, menghukum pelaku penebangan dan pembakaran. Nah, jadi yang opsi A ini ternyata sudah sesuai dengan pokok informasi yang disediakan. Jadi jawabannya itu yang A. Kenapa tidak yang B? Nah, kita kalau masih penasaran kita cek dulu saja ya yang B. Kenapa tidak yang B? Karena hampir mirip nih. Nah, kenapa tidak yang B? Nah, ini karena di kalimat terakhirnya yaitu saat ini pemerintah tampaknya masih mengabaikan keadaan ini. Nah, ini tidak berisi saran yang diminta oleh ilustrasi yang ini. Jadi, yang opsi B ini tidak bisa kita pilih meskipun pokok informasi yang lainnya sudah terdapat ya, yaitu yang ini ada di ambang kemusnahan, lalu diakibatkan pembakaran hutan dan penebangan liar. Nah, ini sudah sesuai, tapi yang berikutnya tidak sesuai dengan pokok informasi yang diminta, jadi tidak bisa kita pilih. Begitu pula dengan opsi C, D, dan E, jadi tidak sesuai dengan pokok informasi. Dengan demikian yang tepatnya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini mengenai penyusunan teks anekdot. Nah, perlu kalian ketahui, teks anekdot ini adalah teks yang berisi mengenai humor, tetapi di dalamnya juga terdapat kritik. Jadi, selain humor, di dalam teks anekdot ini harus berisi mengenai kritik. Kritiknya bisa secara tersirat atau secara tersurat. Jadi, kritiknya bisa saja disampaikan secara tidak langsung melalui dialog-dialog tokohnya gitu. Jadi teks anekdot ini memang seperti teks narasi pada umumnya, namun kekhasannya itu terdapat humor dan juga kritik di dalamnya. Nah, kalau kita cek opsi A, B, C, D, ini tidak terlihat humor yang terdapat di dalamnya gitu. Kita fokus
dulu ke opsi E ya. Di sini berisi mengenai suatu narasi. Jadi ada tokohnya, karena memang salah satu karakter dari teks anekdot ini ada tokoh dan ada jalan ceritanya gitu. Nah, ini sebetulnya yang C juga ada ya, tokohnya Ariel. Nah, ini kita bandingkan saja. Ada tokohnya. Lalu apakah antara C dan E ini ada humornya? Nah, kalau kita lihat di yang C ini tidak terlihat humor di dalamnya ya. Sementara yang E ini ada humor, yaitu terutama yang di kalimat langsung ini. Semua ternak saya juga saya sekolahkan, Bu, biar pintar. Nah, ini bisa menjadi humor yang dicantumkan dalam teks anekdot. Sementara di yang C ini tidak ada. Jadi kalian bisa cermati dulu satu persatu ya opsi-opsinya. Yang jelas kalau untuk teks anekdot ini ada humor dan juga ada kritik. Nah, lalu apakah jadi yang C ini karena tidak ada humor, jadi ini tidak bisa ya. Nah, ini kan tadi yang B tidak bisa karena tidak ada tokoh. Ini pun yang A tidak bisa karena tidak ada tokoh. Begitu pula yang D, karena salah satu ciri teks anekdot itu ada tokohnya. Nah, ini merujuk ke C, tapi kita lihat dulu kritiknya seperti apa. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa ada ibu-ibu sedang bekerja bakti, suasananya ramai. Di sini dia mengatakan bahwa bulan ini banyak pengeluaran, ada anak yang masuk kuliah dan ada adik dan ada anaknya yang satunya lagi masuk SMA. Jadi mengenai pengeluaran sekolah gitu. Nah, ini bisa menjadi kritik dalam teks anekdot gitu. Jadi mengkritik bahwa pengeluaran sekolah di Indonesia itu biayanya cukup banyak gitu. Jadi ini bisa menjadi kritiknya, sementara humornya ini ada di kalimat langsung yang berikutnya. Seperti itu. Jadi jika merujuk kepada karakteristik teks anekdot yang di dalamnya terdapat humor dan kritik, ini bisa ada di opsi yang E. Lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, di sini terdapat beberapa kalimat, yaitu ada 4 kalimat. Nah, yang ditanyakan pada soal yaitu kalimat langsung. Jadi di sini kalian perlu menunjukkan kalimat langsung itu terletak pada nomor berapa. Nah, sebelum kalian menjawab kalimat langsung itu terletak pada nomor berapa, tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik kalimat langsung itu seperti apa. Nah, jika dicermati, kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik dan tanda kutip pada ujarannya. Nah, ini seperti pada soal nomor 1 ya. Maksudnya seperti pada kalimat nomor 1. Nah, ini di sini ada tanda kutip atau tanda petik yang digunakan untuk mengapit ujaran. Jadi di sini ada ujaran yang disampaikan oleh Ahmad. Nah, ujarannya inilah yang diapit oleh tanda petik dan tanda kutip. Nah, ini pun seperti terlihat pada kalimat nomor 2 ya. Dengan entengnya hakim menjawab, nah ujarannya itu diapit oleh tanda petik ini. Nah, itu menjadi salah satu karakteristik dalam kalimat langsung. Sementara pada kalimat ketiga, di sini tidak ada ujaran yang dituliskan. Begitu pula dengan kalimat keempat ini. Tidak ada ujaran di dalamnya. Jadi, ini tuh termasuk kalimat tidak langsung. Nah, untuk itu kalimat langsung terletak pada nomor 1 dan 2 yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada kutipan teks anekdot. Teks anekdotnya berbentuk dialog. Jadi di sini ada tokoh Danar dan Galang. Soal yang ditanyakan yaitu kalimat yang tepat untuk melengkapi anekdot di atas. Jadi anekdot yang disediakan ini masih rumpang ya. Di sini yang harus dilengkapinya. Nah, di bagian ini kalian harus melengkapi, dan untuk melengkapi teks rumpang kalian harus mencermati kalimat sebelum yang dirumpangkan. Jadi kalian harus mencermati dulu kalimat ini
dan kalimat setelah yang dirumpangkan yang ini. Jadi kalian harus mencermati terlebih dahulu ini agar nanti ketika kalian melengkapi kalimatnya padu. Nah, di sini kan Danar dan Galang itu berdialog. Danar bertanya kepada Galang, "Kamu mau lanjut kemana?" "Pengennya sih ke PTN," kata Galang. Nah, kira-kira jawaban yang di sini itu apa? Namun, sebelum menjawab yang di sini harus mencermati dulu kalimat setelahnya. Di sini Galang mengatakan, "Jangan berpikir begitu. Kamu ingin tetap kuliah kan?" Nah, di sini kata kuncinya ya, jangan berpikir begitu. Berarti sebelumnya Danar mengemukakan pikiran negatifnya sehingga mendapat saran dari Galang untuk tidak berpikir seperti itu. Nah, kira-kira dari opsi ini yang mana yang menunjukkan bahwa Danar memiliki pemikiran negatif sehingga mendapatkan saran dari Galang untuk tidak berpikir demikian? Nah, kalau kita cermati, yang negatif itu yang yang ini ya. Aku juga udah ikut SBMPTN tapi tidak yakin bakal lolos. Nah, ini kan pikiran negatif yang disampaikan oleh Danar sehingga Galang memiliki saran jangan berpikir begitu, katanya. Kamu ingin tetap kuliah kan? Nah, dengan demikian kalimat untuk melengkapi teks anekdot di atas itu yang tepat adalah yang E. Jadi yang lebih padu itu dibandingkan opsi A, B, C, D, yang lebih padu itu adalah opsi yang E. Jadi kesimpulannya kalian harus mencermati kalimat sebelum yang dirumpangkan dan kalimat yang setelah dirumpangkannya agar nanti kalian melengkapinya menjadi teks yang padu. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini ditanyakan kalimat yang tidak menggunakan konjungsi sebab akibat. Nah, konjungsi sebab akibat ini yaitu konjungsi atau kata hubung yang memperlihatkan hubungan sebab akibat di kalimatnya. Jadi untuk mencermatinya kalian tinggal lihat apakah kalimat tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat atau tidak. Nah, salah satu kata kunci penggunaan konjungsi sebab akibat ini adalah adanya penggunaan kata akibat seperti ini, lalu sehingga, oleh karena itu, maka, karena, sebab. Nah, itu adalah konjungsi-konjungsi yang menunjukkan konjungsi sebab akibat. Nah, di sini kan kalimat yang tidak menggunakan konjungsi tersebut. Nah, ini yang B. Yang B ini tidak menggunakan konjungsi sebab akibat. Jadi jawaban yang tidak menggunakan itu adalah yang B. Karena opsi-opsi yang lainnya menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang saya garis bawahi ini ya, yaitu akibat, maka, sehingga, oleh karena itu adalah contoh-contoh konjungsi sebab akibat. Jadi kalian hanya perlu mencermati konjungsinya yang digunakan dalam kalimat tersebut. Dan kalau ingin mencermati lebih dalam, kalian cermati apakah memang kalimat tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat atau tidak. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini menanyakan mengenai anonim dalam teks hikayat. Nah, anonim ini adalah salah satu karakteristik teks hikayat. Di sini ditanyakan maksudnya itu apa sih anonim? Nah, jika merujuk kepada makna dalam KBBI, anonim ini memiliki arti tanpa nama. Jadi, anonim itu memiliki arti tanpa nama. Nah, jika dikaitkan dengan teks hikayat itu memiliki maksud bahwa teks hikayat itu tidak mencantumkan pencerita atau pengarangnya. Nah, kalau kalian mencermati suatu cerpen, biasanya itu suka ada nama pengarangnya atau nama penulis cerpen tersebut. Begitu pula dengan novel, ada Andrea Hirata, ada Tereli yang memang menjadi pengarang novel tersebut. Nah, jika hikayat itu biasanya tidak mencantumkan nama-nama dalam karyanya sehingga menjadi anonim gitu, menjadi tanpa nama. Jadi maksud anonim dalam teks hikayat itu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Seperti itu, karena kalau opsi-opsi yang lain tidak sesuai ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di sini
kalau kita lihat soalnya, penulisan kalimat tersebut yang sesuai dengan ejaan yang tepat adalah, nah di sini yang disoroti itu adalah penggunaan ejaan. Kalau ejaan itu berkaitan dengan tanda baca, huruf kapital, dan juga penulisan kata depan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada penggunaan tanda koma yang tidak sesuai. Nah, ini penggunaan tanda koma di sini tidak sesuai. Kita coret saja karena tidak menunjukkan perincian dan juga bukan pemisah anak kalimat dalam suatu kalimat. Jadi kalau ada kalimat majemuk bertingkat, terutama kalau anak kalimatnya ada di depan, itu perlu menggunakan tanda koma. Tetapi karena ini jenis kalimatnya kalimat majemuk setara yang ditandai dengan kata dan, jadi tidak perlu tanda koma. Dan tanda koma itu digunakan pula untuk perincian. Nah, dalam kalimat ini kan tidak ada perincian, jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Tetapi dalam kalimat ini terdapat keterangan atau fungsi keterangan. Nah, fungsi itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau keterangannya berada di depan itu harus dipisahkan oleh tanda koma. Nah, di sini keterangan yang memiliki fungsi keterangan itu adalah kata dalam mimpinya. Nah, berarti harus dipisahkan tanda koma. Di sini harus ada tanda koma. Seperti itu. Nah, itu penggunaan tanda bacanya. Kalau penggunaan tanda titik kan sudah sesuai ya, jadi tidak perlu kita perbaiki. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini perlu digunakan pada penulisan nama orang. Yaitu ini ya. Ini harus menggunakan huruf R kapital dan juga huruf B kapital. Karena menunjukkan nama orang. Salah satu fungsi kapital itu untuk penulisan nama orang atau nama tokoh kalau dalam cerita. Nah, lalu yang berikutnya itu penggunaan kata depan. Kata depan itu seperti ke, daripada, di. Nah, kalau kata depan itu perlu dipisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, di sini ada penggunaan kata depan yang tidak sesuai pada kata ke arah. Di sini kata depannya disatukan dengan kata yang mengikutinya sehingga harus diperbaiki atau dipisah menjadi ke arah. Jadi dipisah menggunakan spasi. Nah, jika sudah diperbaiki seperti ini, kita tinggal lihat dalam opsinya yang mana. Nah, ini yang lebih sesuai adalah yang B. Jadi ada tanda koma, lalu ada penggunaan huruf kapital, dan kata depannya dipisah. Nah, berikutnya soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini masih tentang hikayat. Jadi di sini ditanyakan kemustahilan dalam kutipan teks tersebut. Nah, kemustahilan ini adalah salah satu karakteristik hikayat juga. Jadi memang hikayat itu biasanya tidak sesuai dengan realitas yang kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Jadi di dalamnya itu ada kemustahilan, ada tokoh-tokoh yang sakti. Nah, kita lihat kalau dalam kutipan ini kira-kira kemustahilannya apa. Jadi kemustahilan itu sesuatu yang tidak bisa kita temukan di kehidupan yang nyata gitu. Tidak sesuai dengan realitas kehidupan yang nyata. Nah, ini kalau kita lihat, kita cek pada opsinya. Kalian bisa cermati dulu kutipannya. Di sini kutipannya itu tentang adanya sebuah gendang yang ditoreh, lalu di gendang itu keluar Putri Ratnasari yang kemudian ditaruh dengan suatu cembul. Nah, itu dalam kutipan itu kita bisa cek kemustahilan atau sesuatu yang realitas yang tidak bisa kita temukan dalam kehidupan saat ini atau kehidupan nyata itu apa. Nah, ini kita lihat dari opsi-opsinya ya. Ini misalnya yang C, seorang putri lahir dari seorang ibu. Nah, kalau ini kan bisa kita temukan dalam realitas kehidupan kita ya. Jadi ini tidak perlu kita lihat lagi. Lalu seorang putri keluar dari istana. Nah,
di sini juga masih bisa kita temukan dalam kehidupan nyata, karena masih ada beberapa negara yang menganut sistem kerajaan, memiliki istana, memiliki putri seperti di Inggris ya. Jadi ini masih bisa kita temukan dalam realitas kehidupan, jadi bukan suatu kemustahilan. Nah, di sini ada A, B, dan E. Nah, di sini ada seorang putri keluar dari gendang, ada bayi lahir disertai pedang dan panah, dan juga putri yang keluar dari tembikar. Ini juga menunjukkan sesuatu yang tidak bisa kita temukan dalam kehidupan nyata, tetapi apakah sesuai dengan kutipan teks yang disediakan atau tidak. Nah, jika melihat opsi A, B, dan E ini, yang paling sesuai dengan kutipan teks itu adalah yang A. Seorang putri keluar dari gendang. Nah, putrinya siapa? Putri Ratnasari. Ini bisa kita lihat pada kalimat ini. Seperti itu, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini menanyakan mengenai sudut pandang yang digunakan dalam kutipan hikayat tersebut. Nah, jika berbicara mengenai sudut pandang, biasanya dalam cerita itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari kata ganti yang digunakan pada kutipannya. Jika memang sudut pandang orang pertama yang digunakan, berarti kutipannya itu menggunakan kata ganti aku, saya. Nah, bila memang menggunakan sudut pandang orang ketiga, kata gantinya pun menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, mereka. Nah, kita lihat kutipannya. Di sini, adapun akan si miskin itu apabila malam, ia pun tidurlah di dalam. Nah, di kalimat kedua pun bisa kita lihat ada penggunaan kata ganti orang ketiga, yaitu ia, dan ada kata ganti kepemilikan orang ketiga, yaitu nya. Nah, bila melihat kata ganti yang digunakan pada kutipan ini, bisa disimpulkan bahwa sudut pandang yang digunakan dalam kutipan hikayat tersebut adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, kalau tadi ditanyakan sudut pandang, sekarang yang ditanyakan adalah alur yang terdapat dalam kutipan hikayat tersebut. Nah, alur dalam sebuah cerita itu dapat berbentuk alur maju atau alur mundur, yang dikenal juga dengan flashback kalau alur mundur. Nah, untuk mengidentifikasi jenis alur tersebut, kita dapat melihat gaya penceritaannya dalam cerita tersebut. Pada hikayat ini, jalan penceritaannya itu linear dan kronologis ya, bisa kita lihat dari penggunaan kata-kata syah dan maka. Ini jika diamati lebih mendalam, ini menunjukkan kronologis peristiwa gitu, jadi berurutan, tidak flashback, tidak menceritakan hal yang lalu. Dengan demikian, alur yang terdapat dalam kutipan hikayat tersebut yaitu alur maju, karena memang tidak menceritakan hal-hal atau cerita-cerita di masa lalu gitu. Lanjut ke soal nomor 15. Nah, di sini ditanyakan perbedaan antara cerpen dan hikayat. Nah, cerpen dan hikayat itu berbentuk prosa dua-duanya, tetapi memang di keduanya itu memiliki perbedaan. Sama-sama termasuk jenis prosa, namun keduanya dapat dibedakan dalam beberapa hal. Salah satunya itu adalah penokohan. Nah, biasanya penokohan dalam cerpen itu umumnya realistis atau sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi kalau cerpen itu penokohannya realistis ya, seperti tokoh-tokoh yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sementara kalau untuk hikayat itu biasanya penokohannya itu memiliki kesaktian, tokoh-tokohnya itu kesaktian, lalu memiliki keunikan. Lalu tokoh-tokoh istana sentris itu jadi seperti tokoh-tokoh yang ada di kerajaan. Nah, itu untuk penokohan dalam hikayat. Jadi perbedaan antara cerpen dan hikayat itu bisa dilihat juga pada penokohan. Nah, ini kita lihat di opsi A ya. Cerpen mengandung alur sedangkan hikayat tidak. Nah, keduanya sama-sama memiliki alur. Jadi yang ini kita coret saja. Lalu dalam cerpen ada tokohnya, sedangkan dalam hikayat tidak ada tokoh. Keduanya memiliki tokoh. Hanya perbedaannya tadi, kalau tokoh pada cerpen itu realistis, kalau tokoh dalam hikayat itu biasanya memiliki kesaktian, keunikan gitu.
Nah, yang C, tidak adanya sudut pandang dalam cerpen dan hikayat. Keduanya memiliki sudut pandang, karena itu merupakan unsur pembangun prosa. Yang D, dalam cerpen ada dialog, sedangkan dalam hikayat tidak. Keduanya terdapat dialog dan narasi, karena prosa itu salah satu karakteristiknya memiliki dialog dan memiliki narasi. Nah, yang E, dalam cerpen tidak ada kesaktian tokoh, sedangkan dalam hikayat ada. Nah, ini sesuai dengan tadi yang penokohan ya. Kalau penokohan dalam cerpen itu realistis, kalau penokohan dalam hikayat itu ada kesaktian tokoh. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E. Berlanjut ke soal nomor 16. Nah, di sini mengenai penulisan huruf kapital terdapat pada kalimat. Nah, kita cek saja satu-satu apakah setiap opsinya sudah menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, kalau kita lihat yang A, ini ada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, yaitu pada kata di kota. Nah, ini kan diikuti nama diri ya, yaitu Tulung Agung. Jadi, kotanya harusnya kapital, tidak huruf kecil. Berarti opsi yang ini tidak bisa kita pilih. Lalu yang B, mayoritas penduduk di sini merupakan suku Sunda. Nah, untuk penggunaan kata suku ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kecil saja, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi di sini letak kesalahannya, sehingga kita coret. Lalu yang C, dia mengoleksi batik Cirebon dan batik Pekalongan. Nah, di sini huruf kapitalnya itu terdapat pada kata dia, Cirebon, dan Pekalongan. Kalau kata dia karena merupakan awal kalimat jadi sudah tepat. Nah, yang Cirebon dan Pekalongan ini kan menunjukkan jenis suatu benda, yaitu batik. Nah, kalau memang jenis bendanya itu memang berasal dari daerah itu, berarti kalau memang batik Cirebon ini berasal dari Cirebon, berarti Cirebonnya menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau misalnya jenisnya itu tidak berasal dari tempat itu, tidak perlu. Seperti misalnya kunci Inggris. Kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini Inggrisnya tidak perlu menggunakan huruf kapital karena memang kunci itu bukan berasal dari Inggris sebetulnya, tetapi hanya penamaan jenisnya saja. Jadi kata Inggrisnya tidak perlu kapital. Nah, sementara pada opsi C ini yang batik Cirebon dan batik Pekalongan ini memang menunjukkan asal batik tersebut. Asal batik tersebut yang menjadi salah satu jenisnya. Jadi penggunaan kata atau penggunaan huruf kapital pada kata Cirebon dan Pekalongan ini sudah tepat. Nah, kita cek yang opsi D. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini bapak dan ibu ini tidak perlu menggunakan huruf kapital karena dia tidak berperan sebagai kata sapaan. Kecuali kalau memang bapak dan ibunya itu berperan sebagai kata sapaan, itu perlu menggunakan huruf kapital. Jadi ini tidak tepat. Yang E, beliau diangkat menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, ini gubernurnya perlu menggunakan huruf kapital karena sudah memperlihatkan suatu jabatan yang merujuk ya, gubernur Jawa Barat gitu. Kalau hanya gubernur saja, tidak ada iming-iming yang lain, tidak ada kata lain yang mengikutinya, cukup menggunakan huruf kecil. Tetapi karena diikuti nama diri, bisa nama atau daerahnya, nah harus menggunakan huruf kapital. Jadi jika melihat dari sini, jawaban yang tepat adalah yang C. Berlanjut ke soal nomor 17. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat opini yang terdapat pada kutipan teks eksposisi di atas. Nah, di sini ada kutipan eksposisi dan yang ditanyakan adalah opini. Opini sendiri merupakan pendapat, tanggapan, atau penilaian suatu pihak terhadap suatu isu. Nah, perbedaan yang mencolok antara opini dan fakta, nah biasanya ini selalu diperbandingkan opini dan fakta. Nah, perbedaan yang mencoloknya yaitu kalau fakta itu biasanya disertai dengan angka-angka atau data-data. Jadi bila suatu kalimat belum menyertakan data atau angka, itu masih berupa opini. Sementara jika sudah menyertakan data atau angka untuk menguatkan pendapatnya, itu sudah berupa fakta. Nah, kita lihat kalimat nomor 1. Di sini
disebutkan hingga saat ini masih banyak wanita di Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Ini masih berbentuk opini karena di situ tidak dicantumkan angka atau data gitu. Jadi yang kalimat nomor 1 masih berbentuk opini. Nah, kalimat nomor 2, di tahun 2020 Komnas Perempuan telah mencatat setidaknya ada 299.911 kasus kekerasan. Nah, ini sudah berupa fakta karena di dalamnya terdapat angka atau terdapat data, yaitu ini. Dan ini pun bisa ditelusuri nanti ke lembaga Komnas Perempuan gitu. Jadi memang si data atau faktanya itu bisa ditelusuri. Lalu yang ketiga, angka tersebut setidaknya telah menurun secara signifikan. Nah, jika kalimat ketiga ini hanya berhenti di kata signifikan, ini masih berbentuk opini. Namun, di sini ada tambahan angka atau data. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 431.471 kasus. Nah, ini jadinya Nah, karena adanya angka atau data ini, si kalimat ketiga tersebut tidak lagi opini, tetapi sudah berubah menjadi fakta. Nah, kita lihat yang kalimat nomor 4. Walaupun jumlahnya menurun, jumlah kasus kekerasan pada perempuan di tahun 2020 masih terbilang memprihatinkan. Nah, ini berbentuk opini karena tidak ada tambahan data lagi. Dengan demikian, kalimat opini yang terdapat pada kutipan teks di atas yaitu kalimat nomor 1 dan 4 yang terdapat pada opsi D. Soal berikutnya yaitu soal nomor 18. Pengenalan peristiwa dalam teks anekdot terletak pada bagian, nah ini berkaitan dengan struktur teks anekdot. Nah, struktur anekdot ini ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Perbedaan masing-masingnya yaitu untuk bagian abstraksi itu memberi gambaran umum tentang isi teks. Jadi abstraksi memberi gambaran umum tentang isi teks. Lalu orientasi itu menjelaskan awal kejadian, cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Untuk bagian krisis, hal yang disampaikan pada bagian krisis yaitu adanya masalah atau konflik pada tokoh. Lalu untuk bagian reaksi ini jadi penyelesaian masalah pada bagian krisis. Jadi kalau krisis itu adanya konflik, nah reaksi ini solusi dari konflik yang sebelumnya terjadi. Nah, untuk koda ini berisi simpulan tentang kejadian yang dialami penulis. Ini biasanya sifatnya opsional dalam teks anekdot, bisa dicantumkan ataupun tidak. Yang paling terpenting itu ada abstraksi, orientasi, krisis, dan reaksi. Nah, di sini kan yang ditanyakan pengenalan peristiwa. Nah, pengenalan peristiwa kira-kira adanya di mana nih? Nah, kalau kita lihat hal-hal yang disampaikan pada setiap bagian ini, pengenalan peristiwa itu adanya di orientasi, karena orientasi membahas awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Jadi, jawabannya yaitu yang bagian orientasi. Berlanjut ke soal nomor 19. Nah, berikut ini yang bukan ciri kalimat langsung, yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, salah satu ciri kalimat langsung itu yaitu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Jadi ya kalau yang ini sudah tepat ya ciri kalimat langsung. Nah, ini bisa kalian lihat juga pada contoh kalimat langsung yang ini. Jadi ada tanda petik yang digunakan. Lalu huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini ya. Menggunakan huruf kapital jadi tepat. Antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, kalau ini biasanya ada pada naskah drama. Jadi kalimat langsung yang ada pada naskah drama itu biasanya antara nama tokoh dan juga ujarannya itu dipisahkan oleh tanda titik 2. Jadi ini bisa menjadi salah satu kalimat langsung. Bagian kutipan berbentuk kalimat berita. Nah, kalau kalian lihat di contoh yang kedua, ini kutipan kalimatnya
kutipan itu yang ada tanda petik awal dan tanda petik akhir ya. Ini tidak berbentuk kalimat berita, melainkan kalimat tanya. Karena memang untuk kutipan dalam kalimat langsung itu bisa berupa kalimat tanya, bisa berupa kalimat berita, dan bisa berupa kalimat perintah, tidak hanya kalimat berita saja. Jadi yang tidak termasuk ciri kalimat langsung yaitu yang D, bagian kutipan berbentuk kalimat berita, karena bisa macam-macam jenis kalimat yang dikutipnya. Soal nomor 20. Penulisan kata yang tidak tepat dalam kalimat tersebut yaitu, nah kita lihat di opsinya. Nah ini penulisan kata setelah itu sudah tepat ya, menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Lalu penulisan kata umurnya juga sudah tepat. Nah ini yang C ini penggunaan kata di-nya dipisah. Tapi apakah di sini berfungsi sebagai kata depan? Karena ada pula di yang berfungsi sebagai kata imbuhan. Nah jika kita cermati, ternyata di pada kata diserahkan ini itu tidak berfungsi sebagai kata depan, melainkan kata imbuhan, sehingga penulisannya itu seharusnya disatukan kalau di-nya itu berfungsi sebagai kata imbuhan. Jadi penulisan kata yang tidak tepatnya itu pada opsi C. Seharusnya penulisannya disatukan seperti ini. Jadi tidak perlu dipisahkan oleh spasi, karena pada kata ini tidak berfungsi sebagai kata depan melainkan imbuhan, yaitu imbuhan di-kan. Nah selanjutnya kita berlanjut ke soal uraian. Tadi kita sudah menjawab soal-soal pilihan ganda, sekarang kita akan menjawab soal uraian. Nah untuk soal uraian ini terdapat teksnya ini digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 23. Nah kita lihat dulu soalnya. Di sini ditanyakan informasi yang dilaporkan dalam kutipan tersebut. Jadi kalian perlu mencermati pokok-pokok informasi yang terdapat pada kutipan teksnya. Nah, jika kalian cermati paragraf ke-1, di paragraf ke-1 ini membahas tentang kehijauan alam. Nah, di sini dibahas tentang kehijauan alam, definisinya. Nah, sementara di kalimat berikutnya ini membahas tentang ciri-cirinya. Jadi ada tanaman-tanaman yang menambah produksi oksigen katanya, sehingga tercipta udara yang bersih dan segar. Jadi ini mengenai kehijauan alam untuk paragraf yang pertama. Nah, sementara itu untuk paragraf yang kedua, di sini disebutkan bahwa kondisi kehijauan alam saat ini terbilang memprihatinkan. Tidak hanya di kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, bahkan di wilayah yang belum masuk kota pun sulit ditemui udara yang segar. Contohnya Desa Sinarsih. Nah, di sini ditunjukkan bahwa kondisi kehijauan alamnya itu sudah memprihatinkan, tidak hanya di kota besar, tetapi di desa pun udara yang segar itu atau kondisi kehijauan alam itu sudah menipis gitu. Nah, di sini ditandai dengan desa yang dulu dikenal keasriannya berubah menjadi daerah panas yang tak lagi hijau karena adanya kompleks perumahan, sehingga pohon rindang berkurang dan sawah pun perlahan menghilang. Nah, kalau di paragraf ke-1 tadi tentang kehijauan alam, yang paragraf keduanya tentang kondisi kehijauan alam yang sudah memprihatinkan. Jadi, jika kita, nah ini yang paragraf keduanya, kondisi kehijauan alam. Memprihatinkan. Jadi kalau disimpulkan, informasi yang dilaporkan pada kutipan tersebut itu adalah kondisi alam yang tidak lagi asri, seperti di kota-kota besar, bahkan di desa yang umumnya menyajikan keasrian. Hal tersebut terjadi di desa Sinarasih, yang tidak lagi asri karena adanya alih fungsi lahan. Seperti itu, jadi menginformasikan mengenai kondisi alam yang tidak lagi asri itu terlihat pada paragraf
kedua. Lanjut ke soal nomor 22. Nah, di sini berkaitan dengan struktur teks. Berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi, jelaskan bagian setiap paragraf teks tersebut. Nah, di sini ada 2 paragraf. Nah, yang pertama itu menjelaskan mengenai definisi umum. Definisi umum mengenai kehijauan alam atau keadaan alam yang masih asri. Kehijauan alam adalah keadaan alam yang masih asri dan lestari. Nah, di sini dijelaskan deskripsi umum yang di dalamnya terdapat definisi. Nah, sementara di paragraf kedua ini sudah menyajikan deskripsi bagian. Jadi dirinci lagi bahwa kondisi kehijauan alam di beberapa tempat itu sudah memprihatinkan. Dirinci dari mulai kota-kota besar sampai desa. Nah, jadi strukturnya itu paragraf 1 merupakan pernyataan umum karena di dalamnya terdapat definisi, terdapat deskripsi umum juga yang berisi penjelasan umum mengenai kehijauan alam. Nah, sementara yang paragraf kedua itu sudah termasuk deskripsi bagian karena menggambarkan keadaan objek yang diamati secara terperinci. Soal nomor 23 ini masih menggunakan teks yang sama. Nah, di sini sebutkan penulisan huruf kapital yang tidak sesuai pada kutipan teks tersebut. Nah, di sini penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai itu yaitu pada penulisan nama kota ya, Jakarta, Surabaya, Medan, dan penulisan desa. Nah, sementara itu huruf kapital itu seharusnya digunakan untuk penulisan nama kota yang menyatakan nama diri. Jadi seharusnya memang menggunakan huruf kapital untuk kata Jakarta, Surabaya, Medan. Begitu pula dengan penulisan kata desa. Penulisan kata desa harus menggunakan huruf kapital karena diikuti nama diri yaitu Sinar Asih. Di sini kan diikuti nama diri ya, Sinar Asih. Jadi seharusnya menggunakan huruf kapital. Kecuali kalau memang nama dirinya tidak disertakan. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital seperti yang ini. Ini tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak disertakan nama diri, tidak diikuti nama diri. Sementara yang ini harus menggunakan huruf kapital karena ada atau diikuti nama diri, itu Sinar Asih. Nah, soal yang berikutnya, soal nomor 24. Di sini ditanyakan alasan kalimat nomor 2 dikategorikan bagian orientasi teks anekdot. Nah, di sini kenapa kalimat nomor 2 itu dapat dikategorikan bagian orientasi? Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi kan, bagian orientasi dalam teks anekdot itu berisi awal kejadian atau latar belakang suatu peristiwa. Nah, begitu pula dengan kalimat nomor 2 dikategorikan sebagai bagian orientasi karena menggambarkan awal kejadian suatu peristiwa yang dikisahkan dalam anekdot tersebut. Nah, soal nomor terakhir yaitu soal nomor 25. Sebutkan makna tersirat yang dapat menjadi kritik pada teks anekdot tersebut. Nah, ini kalau kita cermati, teks anekdot ini kan bercerita tentang seorang guru yang melakukan tanya jawab dengan siswa-siswanya. Lalu guru itu menanyakan tanda orang pintar itu seperti apa. Kata muridnya rajin baca dan nulis. Nah, lalu ada murid yang berkata juga rajin nyontek, Bu. Lalu gurunya bertanya, kenapa begitu Mir? Lah, kok gitu Mir? Katanya gitu. Buktinya kita nyontek membuat kapal, akhirnya kita pintar juga bikin kapal. Betul kan Bu? Betul juga Mir, jadi sekarang rajinlah menyontek, tegas ibu guru tersebut. Asik, besok ulangan kita bisa nyontek, jawab anak-anak gembira. Nah, ini bisa diperlihatkan bahwa kritik yang disampaikan pada teks anekdot tersebut adalah kritik untuk guru gitu, bahwa seorang guru itu harus berhati-hati dalam memberikan penjelasan pada siswa gitu. Jadi siswanya tidak salah paham dan bisa memperoleh informasi yang tepat dari guru tersebut. Nah, tadi kan seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa dalam anekdot itu terdapat humor dan kritik. Nah, jadi kritik yang tersiratnya itu tadi untuk guru. Jadi guru harus berhati-hati dalam memberikan penjelasan pada siswa.
Nah, itu dia soal PAS Bahasa Indonesia kelas 10 yang sudah kita bahas bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat ya dan membantu kalian untuk berlatih mengerjakan soal. Kunci kalian berhasil dalam ujian adalah rajin berlatih. Karena dengan rajin berlatih, kalian akan terbiasa mengerjakan soal-soal. Dan dari terbiasa tersebut, kalian tentunya akan semakin bisa. Jangan lupa nyalakan notifikasi channel Irama Widya ya, dan tunggu video pembahasan soal-soal untuk mapel lainnya hanya di channel Irama Widya.